Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Muhammad Ryan Official dari kelas petrologi yang cuma satu kelas doang, dan kelompok praktikum petrologi 6. Jadi acara 7 ini tuh sebenarnya tentang batuan, apa sih? Metamorf lah, intinya itu. Dan kali ini bakal ada 8 sampel batuan yang bakal dibahas. Oke, selamat mendengarkan. Oke, kita langsung masuk ke batuan pertama. Batuan pertama ini tuh warnanya hitam. Dan dia tuh punya tekstur slaty atau slate, dan struktur belahan. Ini punya komposisinya biotit, muskovit, dan kuarsa. Nah, batuannya slate, cuman dia tuh nggak punya qualifier sama root name karena batuan-batuan slate itu dia kebanyakan pada fine grain. Jadi kita bisa ngeliat mineral apa aja di dalam itu. Oke, jadi gitu. Kita langsung lanjut ke penamaan. Jadi penamaannya tuh ada berapa step? 1, 2, 3, 4. Jadi kita dari step 1 ke step 2. Nah, di step 2 ini kita pilih yes. Nah, pokoknya kalau kita masuk dalam kotak ini, kita bakal pakai nama-nama yang ada di tabel ini. Karena tadi nih di sini kita tahu ini batuan jenis slate, berarti kita kasih nama dia batuan slate. Nah, pakai yang ini. Oke, jadi batuan slate ini tuh terbentuk pada tingkat metabolisme yang sangat rendah, di mana tekanannya rendah, temperatur juga rendah. Jadi foliasinya itu sangat tipis dan halus, dan hampir kelihatan. Gini kan benar kelihatan untuk foliasinya, nanti sangat halus. Dan kegunaannya itu dia bisa buat jadi bahan papan tulis warna hitam, bahan bangunan, konstruksi, dan industri. Oke, kita lanjut ke sampel nomor 2. Oke, kita masuk ke sampel nomor 2. Sampel nomor 2 ini kalau dilihat sekilas tuh kayak warna coklat pudar gitu ya. Itu punya tekstur fiolitik, struktur mereka belahan, terus komposisinya tuh ada garnet nih, mineral-mineral warna merah-merah ini namanya garnet, muskovit sama biotit. Sama kayak tadi, kalau batuan fielit itu dia termasuk jenis fine grain, kecuali ini ada mineral susupan dikit. Dan jadi kita nggak bisa ngelihat mineral-mineral penyusunnya apa aja. Kita langsung aja ke tadi, karena dia ada batuan fine grain, kita langsung masuk ke table. Nah, di table ini kita bisa pilih fielit, berarti batuannya adalah batuan fielit. Batuan fielit ini tuh terbentuk di sabu gunung tua atau gunung muda yang terdapat erosi di daratan yang mengalami metamorfisme regional. Terus dia ini biasanya terbentuk ketika batuan sedimen berbutir halus itu kayak misalkan mudstone gitu terkubur dan mengalami tekanan atau suhu yang rendah. Kegunaannya itu sebagai bahan isolator atau bahan-bahan yang kedap listrik dan juga bahan konstruksi. Oke, kita lanjut ke batuan sampel nomor 3. Oke, sampel nomor 3. Sampel nomor 3 ini warnanya hitam keabu-abuan tapi ada sedikit mineral-mineral ginian lah ya. Itu punya tekstur sistose, strukturnya layered. Kalau di sini kelihatan layered ya. Cuman ada di bagian lain yang kelihatan struktural gitu. Terus dia punya komposisi mineral garnet yang gede-gede ini 2 biji, kuarsa, muskovit, biotit, dan plagioklas. Jadi karena dia punya semua ini, nama batuannya itu adalah quartz, muskovit, biotit, garnet, plagioklas, skis. Qualifier name itu adalah quartz, muskovit, biotit, garnet, plagioklas. Root name adalah skis. Oke, kita lanjut ke apa namanya gitu. Jadi dari step 2 kita langsung masuk step 3 nih. Karena step 2 coba nol, kita masuk step 3. Kiranya nih, batuan itu strukturnya sistos apa enggak? Kalau iya, ke step 4. Berarti kalau kita lihat ini tuh well developed apa enggak? Karena dia cukup well developed, kita masuk ke yang yes, berarti di sini. Jadi pertanyaannya batuan jenis yes. Karena kita nggak masuk ke dalam tabel yang ini, yang nomor 2 kita ngambil kanan, berarti tabel ini nggak dipakai. Kita langsung masuk ke slide 4 nih. Nah, batuan tadi yang panjang itu, gensa ini terjadi pada tingkat metamorfisme menengah karena temperatur dan tekanan yang moderat atau menengah menyebabkan mineral-mineral terkena depresi dan menjadikan persejalan mineral terlihat jelas. Kegunaannya itu buat jadi material pahatan atau bahan pahatan untuk konstruksi bangunan. Kita lanjut ke sampel nomor 4 ya. 4. Oke, sampel nomor 4. Sampel nomor 4 ini tuh kita bisa lihat warnanya hitam corak-corak merah gitu lah. Dia tuh punya tekstur gneos dan struktural layer. Bisa dilihat dari persejarah mineral-mineral yang warnanya beda-beda ini. Komposisi mineral itu terdiri dari kuarsa, plagioklas ada, biotit juga ada, muskovit juga ada. Terus juga ada alkali feldspar. Dan nama batuannya itu adalah batu metagranit. Kenapa metagranit?
Next slide. Nah, jadi kenapa dinamakan meta granit? Karena saya sendiri tuh bisa ngelihat kayak batuan protolitnya itu adalah kayak, oh ini batuan asal dari protolit granit nih. Jadi kita ditambahin meta di depannya. Jadi namanya adalah meta granit. Tuh. Terus ini nggak dipakai juga. Genesanya itu ketika batuan granit mengalami proses metamorfisme. Kayak biasa. Gunanya ini bisa digunakan sebagai bahan konstruksi dan bahan ornamen. Lanjut ke sampel nomor 5. Oke, sekarang kita sampai di sampel nomor 5. Kamu punya suara. Jadi kalau kita lihat nih, mereka tuh punya warna merah kecoklatan gitu. Ada garis-garis merah, tapi di dalamnya warna coklat. Teksturnya adalah pigmatif dan struktur adalah vein karena ini seperti urat-urat gitu. Komposisi mineral itu adalah alkali feldspar, muscovite, biotit, dan kuarsa. Nah, batuannya ada batuan pigmatif. Kita langsung lanjut ke kenapa ada teman pigmatif. Nah, ini. Karena udah kita ngikutin alur ini, kita sampai ke 2 yang yes. Nah, jadi karena dia ada di sini, kita bisa pakai tabel yang ini buat jadi namanya. Nah, jadi pigmatit, ini dia pigmatit. Terus dia tuh terbentuk di dekat intrusi besar granit. Ketika sebagian magma telah intrusi sebagian batuan di sekitarnya. Itu dia terbentuk dalam deformasi dia itu terbentuk di batuan yang sudah terdeformasi pada temperatur yang menengah dan tekanan yang tinggi. Jadi kegunaannya itu buat sebagai konstruksi dan bahan hiasan atau ornamen. Kita lanjut ke sampel nomor 6. Oke, di nomor 6. Kita bisa lihat nih, warnanya itu kayak warna hitam-hitam keabu-abuan dengan corak warna putih. Jadi ini punya tekstur milonit dan struktur bondinase. Kita bisa lihat kan struktur bondinase itu dari kayak ini punya foliasi, terus di tengah-tengahnya ada batu-batuan yang begini, ini bondinase. Terus kita punya komposisi plagioklas, biotit, dan kuarsa. Nama batunya adalah milonit, dan dia nggak punya qualifier root name. Kita masuk ke alasan pernamaan, kita masuk ke tabel sini lagi, maka kita bisa menamainya dari tabel yang ini. Cari nih, mana milonit, ini dapat milonit, ini dia milonit. Oke, kita langsung masuk ke genesanya. Milonit terbentuk pada daerah sesar sudut rendah atau sesar kiser, dan batuan ini terbentuk akibat peregangan pada sebuah batuan yang mengalami deformasi ductile yang terjadi pada suhu yang rendah, tapi pada tekanan yang sedang. Kegunaan batuan ini tuh bisa digunakan sebagai bahan konstruksi. Oke, next one. Oke, sekarang kita sampai di sampel nomor 7. Ini punya warna putih abu-abu, kayak lagu ya, gading gue bercanda. Memang warnanya putih abu-abu. Teksturnya tuh gneos, struktural layer, dia punya komposisi garnet, kuarsa, muscovite, biotit, dan plagioklas. Garnetnya dikit banget kan, emang kayak dikit banget gitu loh di sini. Jadi ini punya nama batuan quartz, biotit, muscovite, garnet, plagioklas, gneiss. Kalau pattern yang panjang, rutinnya gneiss. Oke, kita lanjut ke alasan penamaan. Sama kayak sama tadi, karena pertanyaan kedua jawabannya enggak, kita lanjut ke yang nomor 3. Ada nggak batuan ini kita punya viscosity nggak? Punya. Batuannya ini skala gede nggak? Kalau saya jawabannya enggak nih. Nah, berarti dia masuk ke batuan batuan gneos. Oke, jadi kita masuk ke batuannya panjang banget tadi kan, kuarsa, biotit, muscovite, garnet, plagioklas, gneiss. Genesianya itu terbentuk pada high grade metamorphism dari zat yang mengalami metamorfisme regional. Dia terbentuk pada tekanan sangat tinggi dan suhu sekitar 500-500 derajat Celcius. Jadi bisa digunakan sebagai bahan konstruksi. Kita lanjut ke sampel yang terakhir. Oke, lanjut lagi. Maaf tadi ada kesalahan teknis karena itu sebelumnya di kopas slide-nya dari sini, jadi yang dari slide 7 ke bawah-bawah ke slide 8. Oke, lanjut kita masuk ke slide nomor 8. Warnanya itu kayak tadi udah gue bilang coklat tua kehitaman, dia punya tekstur sistose, komposisi mineralnya actinolit, muscovite, biotit, dan kuarsa. Ya untuk strukturnya itu saya nggak tahu karena kayak ini tuh bukan sebuah penjajaran, jadi saya mungkin strukturnya bakal terus masif aja. Dengan nama kuarsa, dengan nama batuannya actinolit, muscovite, biotit, kuarsa, schist. Dengan rutenya schist. Oke, alur batuan udah tahu, tinggal di skip karena kita step keduanya jawabannya no. Langsung masuk ke sini.
Batuan ini tuh terbentuk pada metamorfisme tingkat menengah akibat temperatur dan tekanan yang moderat atau menengah. Menyebabkan yang terkena depresi dan menyebabkan mineral-mineral terkena depresi dan menjadi persejajaran mineral yang jelas. Kegunaannya itu bahan konstruksi bisa atau bahan model pahat juga bisa. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan ngomong agak kecepatan karena lagi agak ada sesuatu lah. Ini daftar pustakanya yang dipakai. Ada buku dari Bonwitz, buku Perspelan, sama video-video dari asisten. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.